Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room. Heboh kematian seorang diplomat. Seorang diplomat yang sudah melanglang buana dalam dunia internasional, tapi ditemukan meninggal di kamar kos. Apakah bunuh diri? Apakah dibunuh? Apakah ada kelainan? Sampai hari ini belum tahu. Yang menarik adalah beberapa saat sebelum dia ditemukan meninggal, CCTV menunjukkan bahwa dia membuang sampah. Pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa sampah yang kita buang kadang merupakan bukti apa yang baru kita lakukan? Hati-hati, apakah polisi telah menyita sampahnya? Inilah Hot Room, misteri kematian dengan lilitan lakban. Publik dihebohkan dengan penemuan jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri dengan inisial ADP. Pria berusia 39 tahun ini ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh terbungkus selimut. Penemuan jenazah dalam kondisi yang tidak wajar dan jarang terjadi ini menimbulkan spekulasi liar mengenai penyebab kematiannya. Jika kematian korban disebabkan bunuh diri, mengapa korban memilih metode yang tidak umum seperti menutup kepala dengan lakban? Dan jika ini adalah kasus pembunuhan, mengapa tidak ada tanda kekerasan dan kondisi kamar justru dalam keadaan terkunci rapat? Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab dari meninggalnya diplomat muda tersebut dan belum ada kesimpulan resmi mengenai penyebab kematian, apakah bunuh diri atau dibunuh orang lain. Hotman tetap tidak lupa mengingatkan kepada para pemirsa agar mengikuti gaya hidup Hotman, yaitu minum kopi luwak hitam premium minimum 3 kali sehari tanpa gula. Bagus untuk meningkatkan daya ingat, stamina, mencegah kanker, dan juga tetap kita lebih konsentrasi. Lihat Hotman jam 3 pagi bangun, sekarang jam 10 malam masih bekerja. Kopi luwak hitam premium, pilihannya Hotman. Oke, melalui Zoom. Halo? Halo, Pak. Ini melalui Zoom. Halo, selamat malam. Salam kenal. Pak Meta Bagus. Pak Meta Bagus. Ya. Pak Meta Bagus adalah kakak ipar dari almarhum ya? Ya, betul, Bang. Oke, boleh kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Bapak ya, saudara kita itu ya, turut belasungkawa. Oke, ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah pengamatan saudara ada kelainan atau gejala-gejala yang Anda lihat dalam kehidupan pribadi orang ini, terutama beberapa waktu sebelum meninggal? Silakan. Baik, Bang Hotman. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Sepanjang yang saya mengenal almarhum ya, karena saya mengenal almarhum sejak almarhum itu dari SD. Ya. Nah, itu tidak ada gejala apapun, Bang, gitu. Family man kalau saya boleh bilang sih sebenarnya. Jadi, ya betul. Jadi setiap keseharian dari si almarhum itu begitu bangun tidur langsung video call untuk ngeliat anak-anaknya. Begitu mau tidur pun langsung video call untuk ketemu anak-anaknya, Bang. Selalu seperti itu. Ya. Dalam karir atau dalam hal lain di luar keluarga ada kelainan? Gak ada, Bang. Pribadi yang ceria, sangat ringan tangan ya, Bang. Gampang banget nolong orang, Bang. Gampang banget. Dari dulu itu saya kenal almarhum sudah sangat lama itu, belum pernah saya ketemu almarhum tuh marah, Bang. Ya. Dalam sama pergaulan misalnya? Gimana? Dalam pergaulan apakah ada sesuatu hal yang tidak normal? Gak ada, Bang. Seems very normal everything, Bang. Jadi
kalau analisa keluarga kira-kira apa? Apakah dibunuh atau bunuh diri atau apa? Saat ini kami tidak berspekulasi, Bang. Kami menyerahkan penyelidikan ini kan kepada yang berwajib. Dan kami percaya juga pihak yang berwajib sedang bekerja. Tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah pekerjaannya. Nah, mari kita sama-sama ikuti, Bang, seperti apa perjalanannya. Begitu, Bang? Apakah beberapa hari terakhir ada keresahan atau gejala lain dari si korban ini yang dikeluhkan sama istrinya? Enggak, kebetulan malam minggu kemarin ya, sebelum peristiwa, itu saya ketemu korban, Bang, di Jogja. Ketemu almarhum di Jogja. Oke. Bercerita tentang rencana kepindahan almarhum mau dinas ke Finlandia di akhir bulan ini, persiapan anak-anaknya, terus kemudian bercerita bahwa akan ke Borobudur untuk mengajak keluarganya piknik lah, kurang lebih begitu, Bang. Gak ada yang aneh, Bang. Jadi 100% Anda melihat normal, tidak ada kecurigaan apapun? Yes, 100% normal, Bang. Kalau udah begitu dari keluarga, kalau 100% kecurigaan tidak ada, apakah keluarga berpikir bahwa ini bukan bunuh diri? Ya, kembali lagi, Bang, kami tidak berspekulasi apapun ya, karena kan proses penyidikan masih berlangsung ya, Bang ya. Kami meyakini bahwa pihak berwajib juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami juga meyakini hal tersebut karena dukungan dari Pak Menteri juga. Pada waktu kemarin ada Pak Menlu dengan Pak Mensesnek datang ke rumah menyampaikan bela sungkawanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga bersama dengan yang lain menunggu hasil investigasinya seperti apa. Menunggu hasil investigasi. Terima kasih. Kepada Pak Susno Duaji, Anda sebagai mantan penyidik yang sudah senior, apa analisa saudara terhadap kasus ini? Ada nggak orang bunuh diri dengan melakban? Orang bunuh diri itu kan begitu misalnya talinya sudah dilepas, dia tidak bisa nolong dirinya sendiri. Sedangkan lakban, dia bisa menolong dirinya sendiri. Karena orang bernapas itu kan cuma 1 atau 2 menit. Bagaimana? Segala kemungkinan ada. Jadi kalau penyelidik dan penyidik senior, ya, dia menentukan bahwa kematian seseorang itu dibagi 2. 1 wajar, 2 tidak wajar. Ya. Yang wajar itu karena sakit, karena umur, ini termasuk wajar lah. Ya. Yang tidak wajar, 1 dibunuh, 2 bunuh diri, 3 kecelakaan. Ya. Nah, untuk menentukan itu adalah dengan datang ke TKP. Datang ke TKP, melihat fisik daripada itu, adakah luka, adakah lebam, adakah pisau yang nusuk, adakah tali yang menjerat. Kemudian juga adakah sidik jari, adakah apa yang ada di HP, hasil pembicaraan ini forensik, termasuk tadi yang kita lihat di CCTV, dia membawa kantong plastik keluar, itu juga petunjuk. Coba taruh, orang membawa kantong plastik keluar, padahal 1-2 jam kemudian dia ditemukan meninggal. Iya. Apakah dia membuang sesuatu di situ? Nah, sampah itu jangan dikira itu sampah masyarakat ya. Ya. Sampah itu selain menjadi pupuk yang harus disita oleh Polri. Apa yang dibuang itu? Ya. Dalam plastik hitam itu apa? Ya. Apakah sisa makanan, ataukah benda-benda yang lain yang bisa menunjukkan penyebab kematian. Apa misalnya, benda-benda apa misalnya? Nah, misalnya ada... Kalau laki-laki tinggal sendirian, biasanya apa yang terjadi? Apakah misalnya alat-alat yang terkait dengan kepuasan atau apa? Serba memungkinkan. Maka artinya... Misalnya kondom atau apa? Enggak. Maka artinya si penyidik tidak boleh mengabaikan apa yang ditemukan, termasuk sampah. Ya. Di sampah itu, kalau bahasa Jawanya apa? Dikulik-kulik. Nah, dikulik-kulik ketemu apa? Bisa ketemu makanan yang beracun, bisa ketemu obat yang diminum. Mungkin si korban ini menderita sesuatu penyakit, dia minum obat, kemudian habis. Nah, ini bisa dibaca obat apa, kemudian obat ini dengan resep dokter apa tidak, kemudian diminumnya overdosis apa tidak. Nah, ini akan dicocokkan nanti dengan visum dalam. Nah, kemudian Polri sudah pada
on the track dia lakukan, yaitu dengan mengungkap alat-alat bukti yang bersifat forensik. Mulai dari CCTV ini forensik. Saya dengar sampai sekarang belum ada unsur ke arah pembunuhan. Belum tentu. Kita tunggu dulu hasil visum luar maupun visum dalam. Ya. Dari visum dalam bisa terungkap nanti misalnya, oh si korban ini menegak obat, oh si korban ini minum racun, oh si korban ini overdosis obat. Tapi tolong fokus dulu. Orang kalau begitu dia tutupin hidungnya dengan lakban, itu kan langsung meronta-ronta kan? Ya. Dia kan akan sesak napas, dia akan berusaha juga untuk buka gitu loh. Jadi maksud di akal nggak bahwa dia tidak nolong dirinya sendiri? Ya. Karena tangannya bebas. Iya. Makanya itu akan terjawab ada tidak sidik jari di situ. Kalau sidik jari hanya sidik jari korban saja dan tidak ada orang yang masuk situ, berarti yang masang itu korban, maka pertanyaannya mengapa dia memasang itu? Bisa saja korban ini, ya maaf ya kepada keluarga, saya tidak berprasangka, tapi artinya segala kemungkinan itu memungkinkan. Ada di catatan Polri kemungkinan itu dia yang pasang. Nah, mengapa dia pasang? Kemungkinan juga bisa dia supaya bunuh diri atau supaya apa, maka akan terjawab. Sampah pun bisa menjawab itu kok. Oke. Sampah bisa menjawab, hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang namanya otopsi dalam bisa menjawab, karena di situ darah diperiksa, paru-paru diperiksa, jantung diperiksa, termasuk belahan otak diperiksa. Nanti akan kelihatan kalau dia menegak obat apa yang ditegak. Nah, bisa ditanya juga pada, ini juga bisa jawab. Sebelum dia meninggal, adakah komunikasi dengan seseorang? Apa isi komunikasinya? Apakah ada pembicaraan untuk pertemuan? Atau apa? Adakah segala sesuatu? Jadi kalau sebagai penyidik, kalau semuanya normal, tidak ada keluhan apapun. Jadi kira-kira apa? Apakah ada kelainan perilaku atau apa? Bisa jadi. Nah, nanti makanya hasil otopsi dalam itu akan menjawab. Akan menjawab apa? Misalnya dia ada sesuatu obat yang dimakan. Nah, ini makanya saya katakan kecelakaan kalau obat yang dimakan overdosis gitu kan. Terima kasih. Tadi Kakak Ipar menyatakan bahwa perilakunya normal. Maka kita akan nanti tanya kepada ahli kejiwaan di sini. Apa jawabannya? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Reza, pakar psikologi forensik. Hotman itu dalam kehidupan normal kelihatan normal, tapi sisi lain kehidupan saya kan orang nggak tahu bahwa saya playboy, kan keluarga saya kadang-kadang nggak tahu. Tadi juga keluarganya mengatakan keluarganya normal si almarhum ini. Anda sebagai psikologi forensik, apa pendapat Anda atas kasus ini? Terutama, ada nggak kalau benar dia bunuh diri, ada nggak orang mau bunuh diri buang sampah dulu? Terima kasih. Bela sungkawa untuk keluarga almarhum dan untuk keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Ketika saya menyimak pemberitaan bahwa almarhum meninggal dengan muka tertutup lakban sedemikian rupa, maka saya seketika teringat istilah asfiksiasi. Bahwa seseorang meninggal akibat pasokan oksigennya yang habis di saluran pernapasan. Sebut saja sesak napas begitu ya, untuk memudahkan. Pertanyaannya, ini sesak napas karena apa? Sesak napasnya apakah karena disebabkan sebuah peristiwa yang alami, misalnya asma, pneumonia, TBC, atau hal lain yang secara alami memang bisa membuat seseorang kehabisan oksigen. Nah, dengan segala hormat, tampaknya bukan yang satu ini. Kenapa? Karena sekali lagi muka tertutup lakban. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya alami, sesuatu yang sifatnya wajar. Satu. Nah, berikutnya pihak polisi perlu membuka kemungkinan kedua. Bahwa maaf, bunuh diri. Ada tidak orang bunuh diri dengan cara menyumbat saluran pernapasan? Ada. Contohnya Robin Williams. Robin Williams komedian yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oh, lakban juga ya? Tidak, tapi dia menggunakan cara yang sama, yaitu menutup saluran pernapasan. Tapi menggunakan alat yang lain. Di dalam negeri juga ada Mardia Hardi. Mungkin Bang Hotman masih ingat. Pemain sandiwara tempo dulu di TVRI. Oh, saya masih muda, saya nggak ingat. Mungkin harus perbanyak minum kopi juga akhirnya. Itu yang kedua. Kemungkinan seseorang meninggal akibat
bunuh diri. Ya. Kemungkinan yang ketiga, bahwa seseorang tertutup saluran pernapasannya akibat perbuatan orang lain sampai kemudian meninggal dunia. Ada contohnya, ada. Contohnya waterboarding. Ya. Rezim Amerika Serikat ini menggunakan metode yang satu ini untuk melakukan interogasi. Ya. Jadi ini termasuk homicide alias meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Ya. Kemungkinan yang keempat, kecelakaan. Misalnya Firaun mengejar Musa sampai di tengah laut, tersapu tsunami, meninggal, kecelakaan. Atau contoh lain yang juga legend, yaitu David Carradine, lagi-lagi aktor. David Carradine, dia meninggal akibat kondisi yang disebut sebagai asfiksiasi erotis. Apa itu? Sesak napas erotis. Kok sesak napas tapi erotis? Betul. Apa ini? Jangan senyum-senyum, Bu, apa ini? Ini istilah untuk menunjuk kepada seseorang yang berupaya, melipat gandakan kenikmatan seksual sendirian dengan cara menutup atau menyumbat saluran pernapasannya. Contoh begini, Bang Hotman. Ini saya tidak minta testimoni, tapi saya membayangkan bahwa ketika misalnya Bang Hotman ingin mencapai sebuah titik klimaks seksual, Bang Hotman akan menahan napas. Cara yang lebih ekstrim dilakukan oleh orang semisal David Carradine. Itu sebabnya dia berupaya melipat gandakan sensasi seksual itu dengan cara sekali lagi menyumbat pasokan oksigen. Nah, sensasi seksual dan menyumbat oksigen. Betul. Kok nggak nyambung? Faktanya itu ada, dan bukan yang satu dua. Contohnya dalam layanan prostitusi di negara-negara Barat, mereka menggunakan BDSM. Apa itu? Bondage, disiplin, sadism, masochism. Caranya juga termasuk dengan menyumbat saluran pernapasan. Memang bisa nikmat seksual begitu? Faktanya itu yang terjadi. Waduh. Paling tidak pada mereka. Saya perlu belajar. Nah, pada mereka. Saya tidak sedang mengatakan bahwa almarhum meninggal akibat apakah itu alami, akibat bunuh diri, akibat perbuatan orang lain, atau akibat kecelakaan, saya tidak tahu. Tapi saya ingin mengatakan ada 4 kemungkinan beserta contoh-contoh nyata yang semoga juga bisa dijadikan sebagai bahan cermatan oleh pihak kepolisian ketika melakukan investigasi atas meninggalnya almarhum. Oke, sebagai pengacara yang sudah 40 tahun menganalisa temuan fakta-fakta, saya sangat curiga atas fakta di CCTV di mana hanya beberapa saat sebelum ditemukan meninggal dia membuang sampah. Maksud akal nggak sih? Habis membuang sampah, orang mau bunuh diri kok buang sampah dulu? Terus apakah di sampah itu ada sesuatu yang disembunyikan? Kalau Bang Hotman sebatas bertanya tentang kemungkinan bunuh diri, saya tidak menemukan tali temalinya dengan aktivitas membuang sampah. Atau mungkin ada yang disembunyikan? Yang saya pahami begini. Ketika seseorang akan melakukan tindakan bunuh diri, apalagi anggaplah siapapun itu dari kalangan terdidik, perkiraan saya dia akan meninggalkan catatan terakhir. Catatan terakhir. Mungkin sampah ini misalnya alat-alat berkaitan dengan kehidupan seksual atau apa disembunyikan, dibuang? Kalau bicara kemungkinan segala sesuatu itu mungkin ada. Tapi ada logikanya juga kayak rasanya. Tadi saya katakan, kalau Bang Hotman sudah mulai menyebut perlengkapan yang pribadi semacam itu, maka secara nalar kita bisa mengasosiasikannya sebagai peristiwa yang dulu dilakukan oleh David Carradine, yang tadi saya sebut sebagai sesak napas erotis. Sekali lagi saya tidak sedang membuat simpulan ya, ini Bang Hotman jangan keliru ya. Ini hanya kemungkinan. Sesak napas erotis itulah yang juga merupakan sebab musabab mengapa seseorang bisa meninggal dunia dengan cara menyumbat pasokan oksigen. Karena itulah untuk perbuatan yang satu ini bukan merupakan kematian akibat hal yang sifatnya alami, bukan pula bunuh diri, bukan pula diakibatkan orang lain, melainkan kecelakaan. Karena orang seperti David Carradine tidak punya niatan untuk menghabisi dirinya sendiri, tapi dia ingin mendapatkan kesenangan. Kalau misalnya nanti polisi mengungkapkan bahwa sampah yang dibuang itu adalah alat-alat yang bersifat personal, misalnya nih ya, tidak menuduh, misalnya kondom atau alat kontrasepsi, kalau itu ditemukan oleh polisi di sampah itu, kira-kira arahnya kemana? Berarti perkiraan saya, sekali lagi kita sisir satu persatu, jelas bukan hal yang sifatnya alami. Apakah itu bunuh diri? Silakan dicek, tadi saya katakan. Apakah dia untuk meninggalkan jejak, sehingga sebelum dia bunuh diri, dia buang dulu? Tadi saya katakan, untuk melacak apakah ada kemungkinan bunuh diri, adakah
catatan terakhir yang dia tinggalkan? Ya. Adakah pesan-pesan bernada maaf kematian yang dia bikin misalnya itu di media sosial atau sejenisnya? Ya. Kalau ternyata tidak ada, barangkali kemungkinan meninggal akibat bunuh diri bisa juga dikesampingkan. Tinggal 2 kemungkinan lagi, akibat perbuatan orang lain, berarti pidana. Persoalannya, kata polisi, situasi kos-kosan aman. Kamera CCTV menangkap dengan jelas. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oke, Ibu Hanifah, tadi analisa dari Pak Reza, apa komentar Ibu? Ya baik, kalau saya melihat dari sisi kriminologi itu yang dipelajari itu kan ada 4, yang dibahas itu ada 4. Ya. Pelaku, korban, kejahatan itu sendiri, dan reaksi masyarakat. Ya. Dan yang disampaikan Bang Reza tadi itu yang sedang ramai disampaikan oleh masyarakat. Ya. Bahwa jangan-jangan ini ada fetish tertentu, yaitu dia mencari kenikmatan dengan cara menyumbat oksigen. Itu ada dalam kriminologi ada itu? Ya, karena ada sesuatu yang membuat mereka menjadi berperilaku menyimpang karena sebab-sebab tertentu. Tapi kalau dilihat dari sini, sepertinya ya namanya orang berasumsi bisa melakukan apapun ya. Menjadi sulit itu sebetulnya, saya ulang dari awal. Pelakunya kita belum tahu, korbannya ada. Kejahatannya kita juga belum tahu. Tadi sudah di panjang lebar Bang Reza menyampaikan. Berarti yang ada cuman korban sama respon masyarakat. Gitu ya. Nah, respon masyarakat ini tidak bisa kita kendalikan. Dan yang terakhir yang tadi itu, AEA tadi itu. AEA menurut saya ketika dia ternyata punya fetis tertentu dan ternyata tiba-tiba meninggal, akhirnya menjadi kecelakaan. Gitu ya. Karena pada fetis dasarnya, tertentu itu apa sih? Fetis tertentu yang tadi itu, yang autoerotik. Artinya memuaskan diri sendiri gitu? Iya, memuaskan diri sendiri dengan menggunakan alat-alat tertentu. Tapi pada dasarnya biasanya mereka melakukan dengan alat-alat yang mudah untuk dilepas. Karena di titik tertentu dia harus bisa melepaskan itu semua karena dia harus tetap hidup. Gitu. Benar. Nah, ketika ini tidak menggunakan alat-alat yang membuat dia tetap hidup, berarti ini kan sesuatu yang aneh. Kita tahu sendiri lakban warna kuning itu bukan lakban yang lazim digunakan oleh orang-orang pada umumnya, dan itu di toko A dan di toko I sepertinya tidak ada. Jadi kalau orang melakukan untuk arah erotis, pasti dia juga berarti dia akan gampang melepaskan diri. Iya. Ini berarti ini malah justru enggak kan? Itu susah gitu, dan dia mengikat dari leher sampai kepala, sampai ujung kepala. Saya mau mengomentari tentang lakban itu. Di toko A sama toko I itu tidak ada. Tidak ada. Adanya itu di toko online. Berarti kan kita perlu mencari tahu sebetulnya di handphone dia ada nggak dia pesan barang-barang. Berarti penyidik harus melihat apa benar dia pesan ini. Benar sekali. Iya, apakah ada? Lalu apakah memang menggunakan alat ini untuk keperluan sehari-hari? Kalau Bang Hormat tadi bilang, apakah ketika ada seseorang mau melakukan bunuh diri dia akan membuang sampah? Menurut hemat saya, kalau dia memang sudah merencanakan, dia akan membuang bagian-bagian yang menurut dia akan menyusahkan dia gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dia akan menimbang. Misalnya apa? Tadi itu, barang-barang yang membuat dia menjadi punya label buruk ketika dia sudah tidak ada. Punya barang-barang yang mungkin membuat dia lebih buruk kalau sudah meninggal misalnya. Misalnya seperti yang Bang Hormat tadi sampaikan, alat kontrasepsi dan lain-lain. Karena itu adalah menjadi barang bukti lanjutan. Jadi perlu polisi membuka ini. Sampah yang dibuang itu. Termasuk itu, dan termasuk pembelian dari mana korban mendapatkan lakban itu. Jadi perlu penyisiran dari digital forensik, apa saja aktivitas dalam handphonenya, apa saja aktivitas di emailnya, dan siapa sebetulnya yang mendapatkan. Kalau dalam handphonenya tidak ada pertengkaran apapun dengan siapapun, kemungkinan dibunuh kecil ya? Menurut saya kemungkinan dibunuh itu masih ada dan sangat besar. Karena orang kan kalau berantem handphone dulu, berantem chat dulu. Ini tidak ada, Bang Hotman. Jadi kan kalau kita melihat sesuatu yang sudah terjadi, kalau dia masih AEA tadi itu, seseorang yang melilitkan pada detik tertentu, ketika dia kehilangan oksigen, dia akan melepaskan diri. Reptilian brain-nya pasti akan keluar. Dan dia akan meronta-ronta. Ketika dia meronta, pasti akan meninggalkan jasad dengan model yang asimetris. Sementara ini simetris dengan selimut yang rapi. Jadi sebagai ahli kriminologi, say something, dibunuh atau bunuh diri? Menurut saya ada pihak lain yang melakukan. Menurut apa? Menurut saya ada pihak lain yang melakukan. Menurut Ibu dibunuh? Begitu? Menurut Bapak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Kita istirahat dulu, dibunuh atau tidak. Rahasia aja di lakban ini. Ketemu lagi di Hot Room.
dipersembahkan oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Kamu yang sudah berumur 45 tahun ke atas, ikutilah gaya Hotman yang selalu minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari tanpa gula. Ya, kamu yang sudah umur 45 ke atas, ya, agar kau tetap segar bugar seperti Hotman, siap bertarung kapan dan dimanapun dengan kopi luwak hitam premium. Saya nangani perkara ratusan dan tetap ingat semua perkaranya. Dan ingat semua nama-nama aspri saya yang sudah hampir 500 orang. Kepada kakak ipar dari almarhum, halo, masih ada di... Ya, selamat malam, Bang. Ya. Ini ada berbagai analisa, ya. Ada berbagai analisa, ada kemungkinan juga kayak erotisme kepuasan, ada bunuh diri, ada juga kemungkinan oleh pelaku pembunuhan. Anda kira-kira lebih condong kemana dari pihak keluarga? Ya, kami melihat dari kacamata kebiasaan keluarga ya, Bang. Bahwa selama ini kami tidak melihat adanya kecenderungan bagi almarhum untuk menyakiti dirinya sendiri, Bang. Almarhum ini pribadi yang optimis. Kalau tadi untuk kepuasan erotisme seksual? Tidak ada kami juga? Tidak melihat, enggak sih, Bang. Kami yang sudah bergaul dengan beliaunya puluhan tahun ya, Bang. Jadi keluarga lebih cenderung kemana dari 3 pilihan tadi itu? Dibunuh, bunuh diri, atau arah erotisme seksual atau kelainan? Kira-kira arah kemana Anda? Kenapa? Kalau kemudian dikerucutkan seperti itu, kami melihat ada ketidakwajaran, Bang. Ya, itu apa ketidakwajarannya? Ya, kami tidak ingin berspekulasi, Bang, karena kan penyidikan sedang berlangsung juga. Kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi yang bagi kami, yang bisa kami sampaikan, kami melihat tidak wajar. Jadi intinya pihak keluarga masih menunggu lah, belum tahu apa sebenarnya penyebabnya gitu ya. Tunggu hasil penyidikan ya Pak ya? Ya, betul. Terima kasih. Pak Susno, coba dulu Bapak sebagai ahli penyidik ya. Kalau orang untuk erotisme kepuasan, kata kriminolog tadi, dia pasti ada kesempatan untuk melepaskan diri, ya kan? Sedangkan ini tidak ada, karena dilakukan semuanya. Kemungkinan ke arah erotisme, kepuasan seksual, ada kelainan, ada enggak? Dalam teori penyidikan ya, tidak membuat sesuatu asumsi ini kemudian mencari alat buktinya. Tetapi biarkan alat bukti yang berbicara. Yang akan berbicara utama nanti adalah visum dalam, hasil otopsi. Hasil otopsi akan berbicara bahwa meninggalnya si korban ini adalah karena apa. Kan meninggal, kalau misalnya meninggal karena memang nggak bisa napas, terus so what? Nah, karena nggak bisa napas maka dicocokkan dengan alat bukti yang lain. Ya. Apakah nggak bisa napas itu karena dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain? Nanti CCTV, kemudian nanti hasil pembicaraan di sini yang akan menjawab. Termasuk nggak bisa napas itu apakah karena salurannya atau paru-parunya tersumbat? Tersumbatnya itu akibat apa? Akibat jalan udara yang masuk yang tersumbat atau akibat menegak sesuatu? Obat yang overdosis sehingga dia tidak bisa bernapas. Makanya Polri tidak boleh membuat suatu asumsi meninggalnya karena ini. Biarlah alat bukti forensik yang berbicara. Itu sampah yang dibuang itu. Saya nggak masuk logika saya. Kalau dia memang niat bunuh diri, dia buang sampah dulu. Ya, kira-kira ada kecurigaan nggak sampah yang dia buang itu? Semua dicurigai. Ya. Tetapi kecurigaan ini harus dibuktikan dengan alat bukti. Sampah dibuang begini, di sampah itu ditemukan apa? Misalnya ditemukan obat, ditemukan alat-alat kontrasepsi dan lainnya. Tapi obat kuat? Ya, bisa jadi. Tapi tidak cukup dengan itu. Ya. Apakah karena obat kuat ini menyebabkan kematian, maka visum yang akan menjawab.
Berarti ini kan otopsi belum. Apakah perlu digali lagi kuburannya untuk diotopsi ulang? Kan tidak. Polri kan sudah mengirim jenazah ini untuk dimintakan diotopsi kan. Katanya masih meninggal pagi ditemukan, sorenya udah dikubur. Ya mungkin otopsinya sudah selesai. Perlu nggak kira-kira diotopsi ulang? Tergantung hasilnya. Ya. Kalau hasilnya tidak sempurna, tentunya penyidik akan mengambil suatu kesimpulan apakah diotopsi ulang atau bagaimana. Tapi saya kira tim forensik ini profesional kan. Emang kalau otopsi itu kira-kira berapa lama? Ini kan sudah seminggu meninggal. Kalau otopsinya itu kan pembedahan, tergantung para ahli yang datang. Tetapi yang lama itu kan hasilnya kan. Ya. Hasil analisa terhadap paru-paru, hasil analisa terhadap darah, hasil analisa terhadap ginjal, hasil analisa terhadap otak itu tidak bisa 1-2 hari. Bapak setuju nggak dengan saya? Ya. Sampah yang dibuang itu mungkin adalah kunci dari permasalahan ini. Bisa jadi. Sebagai pengacara senior, saya curiga terhadap itu. Ya, kecurigaan boleh, tetapi harus didukung dengan alat bukti forensik yang lain. Terima kasih. Pak Reza, curiga terhadap sampah yang dibuang itu. Masa sebelum meninggal sampah dibuang dulu, ada apa? Saya tidak punya pemikiran atau perspektif tentang aktivitas buang sampah, Bang. Ya ada dong. Saya hanya ingin katakan orang begini. kalau benar bunuh diri, Ya. masa mikir dulu kebersihan sampah? Bunuh diri ya langsung aja orang udah pikiran udah ruwet, udah segala macam, masa mikirin sampah? Bertahun-tahun saya mengatakan bahwa tidak ada pembenaran seujung kuku pun terhadap bunuh diri. Ya. Tapi seandainya tetap ada orang yang memutuskan untuk mengambil jalan salah itu, ya. Saya katakan tanda petik saya himbau tinggalkan catatan terakhir. Karena itulah yang akan membantu otoritas penegakan hukum untuk mempercepat pengungkapan dan penarikan simpulan, sekaligus mudah-mudahan bisa melonggarkan beban pihak keluarga. Nah, kalau tidak ada catatan terakhir atau bahkan mungkin pesan-pesan berwarna kematian, narasi-narasi di media sosial yang gelap semacam itu, maka barangkali kemungkinan bunuh diri juga bisa dikesampingkan. Jadi sebagai ahli psikolog forensik yang lebih menonjol kemungkinan apa? Keempat itu tetap satu menurut saya bisa kita diskualifikasi. Kemungkinan meninggal akibat situasi alami bisa kita kesampingkan. Tinggal 3 yang tersisa. Yaitu bunuh diri. Silakan cek ada atau tidak catatan terakhirnya. Kemungkinan meninggal akibat perbuatan orang lain. Entah itu pembunuhan berencana, penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kata polisi, TKP bersih. Dalam pengertian ada nggak orang bunuh aman. Diri tapi hidupnya gembira, tidak pernah ada masalah? Saya tidak membayangkan bahwa bunuh diri justru merupakan titik puncak dari kebahagiaan manusia, tidak. Justru bunuh diri merupakan akhir dari penderitaan manusia. Berarti keluarganya mengatakan everything is normal. Berarti kemungkinan bunuh diri nggak ada? Tadi saya katakan, kalau saya lebih memilih bernalar, silakan cek ada atau tidak. Narasi, catatan-catatan gelap tentang mengakhiri hidup atau sejenisnya. Kalau tidak ada, maka boleh jadi kemungkinan meninggal akibat bunuh diri bisa juga dikesampingkan. Oke, kita istirahat dulu. Jadi kalau kehidupannya normal dan happy, kemungkinan untuk bunuh diri bisa dikesampingkan, kata ahli. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Temu lagi di Hot Room. Pak Reza, 1 minggu sudah berlalu, tapi Polda Metro Jaya belum mengungkapkan penyebab kematian. Menurut Anda kira-kira apa yang ditunggu oleh Polda Metro? Tolong jangan lebih dari 2 menit. Saya ingat Kapolda Metro Jaya mengatakan kurang lebih kita hanya butuh waktu 1 pekan untuk mengungkap kasus ini. Sudah lewat 1 minggu? Sekarang sudah masuk hari ke-6, praktis besok hari ke-7. Nah, menurut Anda kira-kira apa? Saya selalu membayangkan bahwa kerja polisi itu sesungguhnya secara umum ada 2. Satu, mengungkap sebuah peristiwa, dan yang kedua, menyampaikannya ke publik. Kenapa menjadi sangat penting menyampaikan ke publik? Karena kasus ini atau peristiwa-peristiwa lain itu sudah kadung menyedot perhatian halayak luar biasa besar. Menjaga perasaan keluarga? Termasuk menjaga perasaan keluarga. Perkiraan saya, ketika Kapolda Metro Jaya berani membuat estimasi 1 pekan selesai, maka boleh jadi hari ini sesungguhnya Polri atau Polda Metro Jaya sudah dapat simpulan. Tinggal lagi agenda kedua yang saya katakan tadi. Kalau bagaimana mengkomunikasikannya ke publik. Kalau itu misalnya bunuh diri, kenapa susah amat? Bilang aja bunuh diri.
kita masyarakat timur, Bang Hotman. Walau bagaimanapun saya yakin teman-teman di kepolisian juga mencari cara menyusun redaksional yang sebaik-baiknya untuk menenangkan masyarakat sekaligus untuk menenteramkan Ibu Hanifah, analisa Ibu gimana? Kenapa menunggu 1 minggu? Kira-kira kalau memang karena bunuh diri, apakah ada hal-hal sensitif yang dijaga oleh Polda, misalnya apa itu sampah yang dibuang, takut mempermalukan keluarga atau gimana? Bisa jadi demikian, karena yang kita lihat sebetulnya ini kan bukan hanya masalah keluarga, tapi masalah institusi juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada harus yang menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih kekeluargaan atau lebih baik lagi, sehingga tidak membuat kegaduhan di publik. Karena kita tahu masyarakat sekarang udah jadi detektif semua. Jadi masyarakat sudah berspekulasi macam-macam, sehingga mungkin dari pihak Kapolda akan keep ini dulu, walaupun mungkin sudah ada ketentuan atau keputusan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Apakah tadi kan keluarga sudah mengatakan tidak ada indikasi apapun kehidupan almarhum itu normal. Apakah keluarga bakal terima kalau Kapolda mengatakan penyebabnya bunuh diri? Kalau sudah ada pembuktian, ya pasti harus menerima kan Bang Hotman. Apalagi tadi Pak Jenderal sudah menyampaikan banyak sekali poin-poin penting yang harus diperiksa lagi. Yang dari poin-poin penting itu, dari bukti-bukti itu, dari saksi-saksi itu membuat bulat ini sebetulnya terjadi seperti apa. Nah tadi keluarga sudah menyampaikan kami menyerahkan terhadap penyidikan dan penyelidikan ini. Artinya ketika sudah ada keputusan yang bulat, keluarga bisa menerima dengan cara yang baik. Ketika semuanya sudah terselesaikan oleh yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Kepada keluarga daripada korban. Halo? Ya, baik Bang Hotman. Kalau nanti misalnya Polda Metro Jaya mengatakan karena bunuh diri, kira-kira apakah itu akan diterima oleh keluarga atau akan protes? Kan Anda tadi mengatakan semuanya normal kehidupan dia, penyayang keluarga dan sebagainya. Kira-kira reaksi keluarga apa? Baik Bang, sebelum sampai menjawab ke arah sana, saya ingin koreksi beberapa hal Bang. Yang pertama, penguburan almarhum itu dilaksanakan keesokan harinya ya Bang, bukan di sore hari ketika almarhum ditemukan. Dalam rentang waktu itu Bang, keluarga sudah meminta untuk melakukan otopsi, menyikapi hasil visum yang sudah keluar sebelumnya. Ini supaya kita sama-sama melihat clarity lah dari kejadian ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu Bang. Nah kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Hotman, kan sampai saat ini penyidikan juga belum selesai nih Bang, dan kita sama-sama kawal situasinya seperti apa. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai andai-andai Bang. Kurang lebih begitu Bang. Kalau diminta untuk dibongkar ulang untuk diotopsi lagi, apakah keluarga akan mengizinkan? Hingga saat ini kami tidak menerima surat resmi Bang, atau belum menerima surat resmi. Misalnya nih kalau kira-kira reaksi keluarga gimana? Kami akan mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dari pihak berwajib Bang, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi, kami turut berduka cita, salam sama keluarga korban terutama istrinya. Pak Susno, coba disimpulkan ini semua. 1 minggu sudah berlalu belum ada diungkapkan. Apa yang ditunggu oleh Polda Metro Jaya? Baik, saya memantau dari penyelidikan dan penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak sulit ya. Mengapa? Karena bukti-bukti forensik itu gampang semua dicari. Ada HP, ada sidik jari, ada CCTV, ada hasil daripada otopsi, kemudian ada fisik jenazah. Makanya saya yakin bahwa Kapolda Metro tidak sembarang ngomong. Pimpinan tertinggi Polda sudah mengatakan kami butuh waktu 1 minggu gitu kan, selesai. Mungkin pada saat dia ngomong itu sudah sekian persen kesimpulan itu ada. Nah sekarang mungkin sudah lengkap. Gitu. Ada kita sebagai ahli hukum. Iya. Kalau memang ada melibatkan orang lain, misalnya terjadi pembunuhan, pasti sudah ada pemanggilan-pemanggilan. Ini kok nggak ada, silent. Iya, karena belum ada berita apapun melibatkan pihak ketiga. Berarti lebih mengarah ke bunuh diri. Ya, kita tidak bisa ngambil kesimpulan ya. Kalau itu kita berasumsi ya. Nggak, tetapi melihat kalau ada pembunuhan, pasti kan sudah mulai. Penyidik sudah turun ke lapangan. Sudah mencari. Ini kok nggak ada. Dan sebagainya. Ya, tapi saya tidak boleh berasumsi bahwa ini bukan pembunuhan ya. Ya, saya tapi sepertinya lebih menonjol ke arah bunuh diri atau gimana? Saya tidak berani mengatakan menyimpulkan gitu.
Nanti, pengalaman Bapak gimana? Ya kalau memang, polisi itu tidak... Kalau sudah ada petunjuk ini ke arah pembunuhan, polisi kan sangat gesit kan. Pasti akan kemana-mana, kirim surat panggilan gitu kan? Ya nangkap lah bila perlu ya, ini nggak ada. Nah, nggak ada, tapi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kita ini... andaikan misalnya tidak ada. Berarti Bapak sebagai jenderal kawakan bidang penyidikan kemungkinan besar bunuh diri. Kesimpulan mereka. Jangan begitulah. Nanti kan ini kita kan analisa, kita nggak tahu mana yang benar. Jadi silakan masyarakat berasumsi melihat daripada penyidikan ini bagaimana, melihat penyidikan ini kan berkutat di barang bukti ini. Belum sampai penangkapan, belum sampai memanggil orang, belum sampai meminta orang-orang untuk dilarang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Nah, hanya berputar di sini. Oke, kalau melihat perkembangan ini semua, kita waktu udah habis. Tolong dijawab satu kata. Sebagai jenderal kawakan bidang penyidikan, ini lebih condong dibunuh atau bunuh diri? Tolong hanya jawab itu, nggak usah analisa lagi. Saya tidak mengatakan condong bunuh diri, tetapi kemungkinan untuk segala ini ada. Dari segi pengalaman Bapak lebih condong ke arah bunuh diri? Tidak, saya katakan. Jadi apa dong? Saya tidak mengatakan bunuh diri bisa, kecelakaan bisa. Ya semuanya juga bisa dong. Iya, karena kita mengambil satu kesimpulan harus berdasarkan fakta forensik yang tidak terbantahkan. Oke, satu hal yang menarik adalah sampai hari ini sepertinya Polda Metro Jaya belum mencurigai pihak ketiga. Belum ada pemanggilan-pemanggilan. Maka yang harus dicurigai utama adalah apakah masuk di akal seseorang yang membunuh diri membuang sampah dulu, maka isi sampah tersebut perlu diumumkan oleh Polda Metro Jaya agar keluarganya tahu, agar semua publik tahu, cuma tentu dengan sangat bijaksana agar jangan menyakiti hati keluarga. Inilah Hot Room, misteri kematian dengan lilitan korban, dengan lilitan lakban. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 tiap malam hanya di Metro TV dengan hostnya yang lumayan ganteng. Metro TV. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.